Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Iri Dengki. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2010. Desa ini terletak di dataran tinggi Jawa. Udara dingin selalu menyelimuti kampung sejak sore hari. Kabut putih turun perlahan melewati sela-sela pohon pinus dan menutupi atap rumah warga. Suasana desa saat itu sangat sepi. Sebagian besar warga sudah masuk ke dalam rumah untuk menghindari udara luar yang semakin dingin. Dadang berjalan menyusuri jalan tanah basah setelah seharian bekerja di ladang sayur. Dia memakai jaket tebal dan membawa cangkul di pundak kanannya. Dadang membuka pintu depan rumahnya yang terbuat dari kayu jati. Hawa hangat menyambut tubuhnya. Istrinya yang bernama Mirna sedang sibuk menyalakan api di dapur. Mirna mendengar suara pintu terbuka dan segera membuatkan teh panas. Dadang duduk di kursi ruang tamu sambil melepaskan jaket tebalnya. Tidak lama kemudian, anak perempuan mereka yang bernama Rara masuk ke dalam rumah. Rara baru saja pulang dari kegiatan sekolahnya sore itu. Kamu baru pulang jam segini?" tanya Dadang sambil melihat anak perempuannya yang sedang berjalan masuk ke ruang tamu. "Iya ya. Tadi ada tugas kelompok sama teman-teman, makanya agak telat," jawab Rara sambil melepaskan sepatu sekolahnya dan menaruhnya berjejer di rak ujung ruangan. "Udah, mandi dulu sana. Ntar kedinginan loh. Airnya juga udah ibu masakin tadi di dapur," ucap Mirna yang baru datang sambil membawa nampan. Mirna meletakkan satu gelas teh panas berdengung uap di atas meja kayu tepat di depan suaminya. "Makasih ya Bu," kata Dadang pelan. Rara mengangguk dan langsung berjalan menuju kamar mandi. Dadang mengambil gelas itu dan meminum teh buatan istrinya sampai habis setengah. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, mengusir udara dingin pegunungan. Dia menarik napas panjang dan melihat istrinya yang duduk di kursi seberang. Dadang sudah memikirkan rencana bisnis ini sejak beberapa minggu lalu bersama saudaranya, Hasan. Hasil panen sayur di desa mereka sangat melimpah. Sayangnya, belum ada orang di desa ini yang mau menjadi tengkulak atau pembeli sayur dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pasar kota. Petani desa sering terpaksa membuang sayuran mereka karena membusuk tidak terjual. Dadang melihat keadaan ini sebagai peluang untuk mencari uang tambahan yang banyak. "Bu, aku mau ngomongin soal rencana sama Hasan yang kemarin itu," kata Dadang memecah keheningan sambil menaruh gelas tehnya. "Rencana yang mau jadi tengkulak sayur itu ya? Memang udah dipikirin matang-matang. Uangnya kan gak sedikit buat modal awal kita," jawab Mirna menatap suaminya dengan wajah serius. "Udah kok, aku sama Hasan udah hitung semuanya. Sayur di desa kita ini banyak banget Bu. Sayang kan kalau dibiarin busuk di ladang gara-gara gak ada yang beli. Ntar aku sama Hasan yang ambil sayur-sayur itu, terus kita jual langsung ke kota. Keuntungannya lumayan besar. Gimana menurut kamu?" tanya Dadang meminta persetujuan. Mirna diam sebentar. Dia merapikan taplak meja perlahan. "Kalau memang kamu yakin sama Hasan, ya aku dukung aja. Lagian niat kalian kan baik buat bantu petani di sini biar sayurnya laku. Tapi ya itu, harus hati-hati. Usaha kayak gini kan pasti ada aja cobaannya di jalan. Pokoknya kamu banyak berdoa aja, minta kelancaran sama Yang Maha Kuasa. Jangan sampai lupa ibadah setiap hari." "Iya, pasti dong. Kamu tenang aja. Ntar subuh aku langsung berangkat sama Hasan buat ketemu Pak Bisri di desa sebelah. Katanya ladang dia lagi panen besar hari ini," ucap Dadang meyakinkan. Esok harinya, udara subuh sangat dingin dan gelap. Dadang sudah selesai mandi dan berpakaian rapi. Dia berdiri di halaman rumah menunggu Hasan datang. Suara mesin mobil memecah keheningan jalanan tanah.
Hasan datang menjemput Dadang menggunakan sebuah mobil pickup baru berwarna hitam. Mobil itu mereka beli dari uang tabungan berdua sebagai kendaraan operasional pertama. Hasan menghentikan mobilnya tepat di halaman rumah Dadang. Kaca jendela diturunkan perlahan. "Ayo naik, Dang. Ntar keburu keduluan orang lain kalau kita perginya agak siangan," teriak Hasan dari dalam mobil. Iya, sabar kenapa sih? Ini juga udah siap dari tadi," jawab Dadang masuk ke dalam mobil. Mereka berdua segera berangkat menuju desa sebelah. Jalanan desa masih kosong, disinari oleh lampu depan mobil pickup yang menyala menembus kabut pagi. 30 menit berlalu, mereka sampai di rumah Pak Bisri. Pak Bisri adalah petani sayur dengan ladang paling luas di desa tersebut. Panen kubis dan wortelnya sangat berlimpah bulan ini. Pak Bisri sedang duduk diam merokok di teras rumahnya saat Dadang dan Hasan datang. Mereka segera turun dari mobil. "Wah, tumben pagi-pagi udah mampir ke sini. Ada urusan apa nih kalian berdua?" tanya Pak Bisri menyuruh mereka duduk di kursi kayu. "Gini Pak, aku sama Hasan niatnya mau beli semua hasil panen Bapak hari ini. Sayur kubis sama wortelnya kita bayar tunai sekarang juga tanpa dicicil. Gimana Pak, boleh kan?" kata Dadang langsung menyampaikan tujuannya tanpa basa-basi lagi. Pak Bisri tampak terkejut. "Benaran ini kalian mau beli semuanya? Biasanya kan warga sini cuma ambil beberapa keranjang aja buat dimakan sendiri." "Benaran Pak, ini uangnya udah kita bawa. Biarin, ntar kita yang urus angkutannya pakai pickup di depan," tambah Hasan menunjuk mobil barunya. Pak Bisri langsung tersenyum lebar dan menyetujui tawaran mereka dengan senang hati. Hari itu menjadi langkah awal usaha Dadang dan Hasan sebagai tengkulak sayur. Pembelian sayur pertama dari ladang Pak Bisri langsung dibawa pergi ke pasar kota. Sayuran itu habis terjual ke pedagang pasar dalam waktu singkat. Uang keuntungan yang mereka dapatkan berlipat-lipat dari total modal awal. Mereka berdua sepakat memutar uang itu kembali esok harinya untuk membeli hasil panen dari petani lain di desa mereka dan petani dari desa sekitar. Hanya dalam waktu 6 bulan, bisnis sayur mereka berkembang pesat. Uang masuk tidak pernah berhenti mengalir setiap harinya. Aset usaha bertambah dengan cepat dan terlihat jelas oleh warga sekitar. Mereka membeli 3 truk besar tambahan untuk mengangkut jumlah sayur yang semakin banyak. Dadang dan Hasan juga merekrut puluhan pekerja dari desa mereka sendiri, membangun tempat pengolahan sayur yang luas di pinggir desa, dan masing-masing berhasil membeli mobil pribadi keluaran terbaru. Kehidupan keluarga Dadang dan Hasan berubah secara drastis menjadi kaya raya. Karena memiliki uang berlebih, Dadang dan Hasan sepakat rutin membagikan uang tunai dan bahan makanan kepada anak yatim serta para janda di desa mereka setiap hari Jumat. Mereka membagikan karung beras, minyak goreng, dan amplop uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Perubahan nasib drastis ini menjadi bahan pembicaraan hangat di warung kopi dan pasar desa. Beberapa tetangga mulai sering berkumpul di teras rumah mereka hanya untuk melihat mobil pribadi Dadang dan Hasan yang terparkir rapi. Rasa iri perlahan tumbuh menjadi prasangka buruk. Warga desa mulai membuat tuduhan palsu. Mereka mengira kekayaan dalam waktu 6 bulan itu tidak wajar. Bisik-bisik mulai menyebar bahwa Dadang dan Hasan menggunakan pesugihan untuk menarik uang dengan cepat. Orang-orang desa yang biasanya ramah kini menunjukkan tatapan mata berbeda setiap kali berpapasan di jalan. Tuduhan itu semakin memanas saat Dadang dan Hasan mengadakan acara pembagian bahan makanan pada suatu Jumat sore. Seperti biasa, halaman rumah Dadang dipenuhi tumpukan karung beras dan bungkusan sembako. Puluhan warga yang membutuhkan datang mengantre tertib. Mereka membawa kantong kain dan menunggu giliran. Dadang dan Mirna membagikan sembako itu satu persatu dengan tersenyum. Semuanya berjalan lancar, sampai seorang janda setengah tua bernama Bu Marni datang mendekati meja. Bu Marni tidak ikut mengantre. Dia berjalan cepat dengan wajah merah menahan marah. Tangannya membawa bungkusan sembako dan amplop uang yang dia terima minggu lalu. Tanpa mengatakan apa-apa, Bu Marni langsung melempar bungkusan dan amplop itu tepat ke arah dada Dadang. Beras putih dan lembaran uang berhamburan jatuh berantakan ke tanah halaman rumah. "Bawa balik barang kotor kamu ini. Aku nggak sudi makan beras dari hasil pesugihan," teriak Bu Marni keras.
Semua warga yang sedang mengantre langsung terdiam dan menoleh ke arah mereka. Dadang terkejut melihat serangan tiba-tiba itu. Dia menunduk melihat beras yang berceceran lalu menatap Bu Marni. Astagfirullah, Bu Marni ini ngomong apa? Ini beras murni dari hasil untung jual beli sayur saya sama Hasan. Gak ada niat aneh-aneh, apalagi pesugihan segala macam, ucap Dadang membela diri. Mendengar jawaban itu, Bu Marni justru semakin marah. Gak usah banyak alasan kamu, Dang. Kamu pikir orang desa ini bodoh semua? Mana ada orang bisa beli 3 truk sama mobil mewah cuma dalam waktu 6 bulan kalau bukan hasil pelihara pesugihan? Kamu sengaja kan bagi-bagi makanan ini buat pancingan tumbal? Biar kami yang makan sembako ini mati jadi tumbal pesugihan kamu. Teriak Bu Marni menunjuk wajah Dadang. Urat lehernya terlihat menonjol. Mirna langsung memegang lengan suaminya erat-erat. Bu Marni, istighfar Bu, jangan asal fitnah begitu. Suami saya kerja angkut sayur buat dijual. Tolong jangan bikin keributan di sini, kasihan warga lain yang lagi antre, kata Mirna menengahi. Namun Bu Marni tidak peduli. Halah, istri sama suami sama aja tukang bohongnya. Mulai sekarang jangan ada yang mau terima barang dari rumah ini kalau kalian masih sayang nyawa, balas Bu Marni berteriak. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, menundukkan kepala dan perlahan mundur meninggalkan barisan. Melihat perlakuan kasar tersebut, Dadang menyadari situasi ini tidak bisa dikendalikan hanya dengan adu mulut. Dadang berjongkok, memungut kembali beras dan amplop itu, lalu menaruhnya di atas meja. Dadang diam 1000 bahasa membiarkan janda itu pergi. Berita tentang keributan di halaman rumah Dadang menyebar sangat cepat ke seluruh desa keesokan harinya. Fitnah tentang tumbal pesugihan itu perlahan menghancurkan kehidupan pribadi keluarga Dadang. Dampak paling buruk menimpa Rara. Siang itu, Rara pulang sekolah lebih cepat dari biasanya. Rara masuk ke dalam rumah sambil menangis terseduh-seduh. Wajahnya tertunduk lesu dan bahunya bergetar hebat. Mirna yang sedang menyapu langsung meletakkan sapunya. Dia bergegas memeluk anak perempuan satu-satunya itu dengan erat. Dadang segera menghampiri mereka berdua dengan raut wajah panik. Kamu kenapa, Nduk? Kok pulang-pulang nangis begini? Ada yang nakalin kamu di sekolah? Tanya Dadang mengusap kepala Rara lembut. Rara menghapus air mata menggunakan ujung seragamnya. Teman-teman di sekolah gak ada yang mau main sama aku lagi ya. Kata mereka, ayah pelihara pesugihan buat cari kaya. Mereka takut kalau dekat-dekat sama aku, ntar dijadikan tumbal buat bayar hutang nyawa. Aku diusir dari kelas pas jam istirahat tadi, jawab Rara dengan suara bergetar. Hati Dadang terasa ditusuk benda tajam mendengar ucapan pilu anaknya. Dia tidak terima darah dagingnya diperlakukan sangat buruk. Dadang mengatupkan rahangnya kuat-kuat menahan emosi. Amarahnya benar-benar sudah mencapai batas akhir. Fitnah ini tidak bisa dibiarkan karena sudah merusak ketenangan anaknya. Hari itu juga, Dadang memutuskan bertindak tegas menyelesaikan masalah fitnah ini. Dia pergi ke kantor polisi desa dan melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Sore harinya, Dadang datang kembali ke rumah Bu Marni bersama 2 polisi berseragam lengkap. Warga desa langsung berkerumun melihat kedatangan polisi tersebut. Bu Marni keluar dari rumahnya dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar ketakutan melihat penegak hukum berdiri di depan pintunya. Bu Marni, bapak polisi ini datang mau minta bukti soal ucapan ibu kemarin. Kalau ibu beneran punya bukti saya pakai pesugihan, tolong tunjukkan sekarang di depan polisi, kata Dadang dengan nada datar namun tegas. Bu Marni menunduk ketakutan dan tidak berani menatap wajah Dadang. Dia terbata-bata mencoba menjawab pertanyaan dari polisi. Pada akhirnya, Bu Marni tidak bisa memberikan satupun bukti atas tuduhannya. Polisi memberikan peringatan keras kepada Bu Marni agar tidak menyebarkan berita bohong lagi. Di depan banyak warga, Bu Marni menangis dan meminta maaf secara langsung kepada Dadang. Dadang menerima permintaan maaf itu dengan tenang, menganggukkan kepala, dan langsung pulang bersama polisi. Beberapa hari berlalu, malam itu adalah malam Anggoro Kasih, atau malam Selasa Kliwon, tiba membawa badai. Hujan turun membasahi jalanan desa. Angin kencang membawa udara dingin yang menembus jaketnya.
Dadang belum pulang meskipun jam menunjukkan pukul 11 malam. Mirna gelisah di kursi tamu melihat pintu. Perasaannya sangat tidak tenang. Jalanan desa di luar benar-benar gelap sepi. Suara petir sesekali menyambar telinga. Tiba-tiba, derap langkah terdengar mendekat ke teras. Pintu perlahan terbuka. Dadang melangkah masuk dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya lelah, pucat, dan bibirnya gemetar menahan dingin. Mirna langsung berdiri dari tempat duduknya menghampiri sang suami sambil memberikan handuk kering. "Kamu dari mana aja sih ya? Jam segini baru pulang. Aku nungguin dari sore loh, mondar-mandir depan pintu. Perasaanku udah gak enak dari tadi," ucap Mirna cemas. Mesin pikapnya mendadak mati di jalan perbatasan desa tadi. Gak ngerti mesinnya kenapa. Tiba-tiba aja mogok pas hujan deras begini, jawab Dadang mengusap rambutnya berulang kali. "Terus mobilnya sekarang di mana? Kok kamu beneran berani jalan kaki sejauh itu hujan-hujanan begini tengah malam?" tanya Mirna mengambil jaket basah suaminya. "Aku tinggal di pinggir jalan. Biarin aja di sana. Ntar besok pagi aku panggil orang bengkel buat narik mobilnya. Badanku rasanya capek banget, pengen cepat tidur," keluh Dadang menahan lelah. "Ya udah, kamu ganti baju kering dulu sana. Baju kamu di lemari udah aku siapin. Habis itu langsung tidur aja. Gak usah mandi. Ntar kamu malah masuk angin kalau mandi malam-malam," suruh Mirna berjalan ke arah belakang. Dadang mengangguk pelan, mengganti pakaiannya, lalu merebahkan tubuh di atas kasur. Mirna menyusul masuk ke kamar dan mematikan lampu utama. Hujan di luar rumah masih menderas tanpa henti. Mereka berdua tertidur lelap karena kelelahan. Namun, tepat saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, keadaan di dalam rumah berubah. Udara dingin pegunungan mendadak hilang sepenuhnya tanpa sisa. Suhu di dalam kamar tidur meningkat menjadi panas dengan sangat cepat. Udara berubah menjadi sangat pengap, seolah ada api besar yang dinyalakan di bawah lantai kamar mereka. Keringat mengucur deras membasahi kening dan leher Dadang sampai bajunya basah. Hawa panas tidak wajar itu terasa mencekik dada, membuat pernapasan sesak. Dadang terbangun dari tidurnya dengan napas yang tersengal-sengal mencari udara. Dia menengok ke samping dan melihat Mirna juga sudah terbangun menyipas-nyipaskan tangan ke wajahnya. "Yah, kok tiba-tiba kamarnya jadi panas banget ya? Padahal di luar sana masih hujan deras loh. Aneh banget," bisik Mirna bingung menahan gerah. Dadang duduk tegak di tepi kasur, menyeka keringatnya. "Iya, panas banget. Gak wajar cuaca begini. Kamu diam di sini. Aku mau cek jendela depan dulu," jawab Dadang melihat ke arah luar. Belum sempat kakinya menyentuh lantai, suara langkah kaki terdengar sangat jelas dari atas genting rumah mereka. Suara langkah itu berat, kasar, dan tergesa-gesa. Langkah tersebut bergerak dari ujung atap sebelah kiri berlari menuju tepat di atas kamar mereka. "Yah, suara apa itu? Di atas genting ada orang." Mirna memegang lengan suaminya kuat-kuat. "Shh, diam, jangan berteriak," ucap Dadang memberi isyarat. Hening sejenak. Tiba-tiba, suara benturan teramat keras menghantam atap memecah keheningan malam. Genting rumah bergetar hebat. "Astagfirullah. Yah, itu benda apa yang jatuh? Rumah kita dilempar balok sama orang ya?" teriak Mirna sangat panik. "Aku nggak tahu benaran. Kamu tetap di sini aja. Kunci pintu kamar ini dari dalam. Jangan berani keluar," perintah Dadang terpotong-potong. Dadang berlari keluar kamar menuju ruang dapur. Dia mengambil parang panjang tajam dari rak. Jantungnya berdetak kencang merespons ancaman tersebut. Tangannya mencengkeram gagang parang kuat-kuat. Hawa panas ruangan masih membakar kulitnya. Dadang melangkah maju menuju pintu depan dengan waspada. Dia memutar kunci, membuka pintu, melangkah ke teras. Angin hujan badai langsung menyambar tubuhnya. Anehnya, udara di luar terasa dingin, berlawanan dengan dalam rumah yang terasa mendidih. Dadang berjalan menginjak halaman becek. Dia mengamati bagian atap secara teliti. Tidak ada satu orang pun di atas sana. Atap rumahnya terlihat sangat utuh, tanpa ada genting pecah. Dadang memutar pandangannya, menelisik halaman luar yang gelap gulita. Semuanya kosong. Hanya suara hujan membentur daun yang menutupi suara lainnya.
Dadang berdiri kaku 3 menit di bawah hujan. Rasa bingung mengalahkan rasa takut yang sempat muncul. Dia yakin suara langkah kaki dan benturan tadi sangat nyata. Tepat saat Dadang memutuskan berbalik badan ke teras, langit tiba-tiba menjadi terang benderang selama 1 detik. Dadang spontan menoleh ke atas. Sebuah cahaya putih bulat terbang melesat cepat di atas atap rumahnya. Cahaya aneh itu bergerak tanpa suara, langsung menghilang di dalam kegelapan. Mata Dadang membelalak memandangi langit kosong. Mulutnya kaku, bulu kuduknya berdiri tegak. Ketakutan luar biasa membuat dadanya sesak. Dadang berlari masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan mematung di ruang tamu. Dia mengatur tarikan napasnya. Dadang memutuskan menyimpan kejadian cahaya terang itu sendirian, agar istrinya tidak panik. Keesokan harinya, rutinitas pagi berjalan normal. Namun, ada yang berubah pada fisik Dadang. Hujan lebat berhenti, tetapi langit masih mendung. Setelah meninjau ladang sore hari, tubuh Dadang kehilangan tenaga. Dia duduk di kursi menyandarkan kepalanya. Suhu tubuhnya naik menjadi sangat tinggi. Wajahnya pucat pasi dan badannya menggigil hebat menahan demam. Mirna memapah suaminya ke kamar, menyuruhnya beristirahat total. Demam tinggi itu tidak menurun meskipun meminum obat. 3 hari berlalu dalam penderitaan. Kondisi kesehatan Dadang semakin memburuk. Perutnya terasa kaku saat disentuh. 3 hari kemudian, perutnya benar-benar mengeras menyerupai papan kayu. Benjolan berukuran besar tiba-tiba mencuat muncul dari dalam perutnya. Rasa sakit menusuk organ perutnya setiap kali menarik napas. Melihat kondisi suaminya yang parah, Mirna meminta tolong tetangga membawa Dadang ke klinik desa. Dokter memeriksa benjolan perut Dadang dengan bingung. Dia mendiagnosis demam biasa dan merujuknya ke dokter spesialis. 2 hari kemudian, Dadang dibawa ambulans ke rumah sakit kota. Dokter spesialis melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya menyatakan pembengkakan kelenjar getah bening perut Dadang. Dokter memutuskan segera melakukan operasi pembedahan malam itu. Mirna menunggu cemas di depan ruang operasi sambil menangis. 2 jam berlalu, dokter keluar dengan langkah lambat. Dia melepas masker, menatap Mirna keheranan. Saat perut Dadang dibelah, dokter tidak menemukan penyakit. Tidak ada pembengkakan kelenjar, daging tumbuh, atau benjolan di perut suaminya. Organ tubuh bagian dalam Dadang terlihat sepenuhnya sehat dan normal tanpa ada yang salah. 3 hari setelah operasi pembedahan yang membingungkan itu, Dadang diizinkan pulang ke rumah. Tubuhnya masih lemas. Bekas jahitan di perutnya terasa perih, meskipun dokter mengatakan tidak ada penyakit yang diangkat dari dalam sana. Mirna memapah suaminya perlahan dari mobil menuju ruang tamu. Wajah Dadang pucat dan pipinya terlihat tirus karena tidak nafsu makan selama di rumah sakit. Berita tentang penyakit Dadang akhirnya terdengar sampai ke telinga Mbah Yusuf, ayah kandung Dadang. Sore itu juga, Mbah Yusuf datang menjenguk ke rumah. Mbah Yusuf adalah orang tua yang masih sangat memegang teguh budaya Jawa tradisional. Dia masuk ke dalam rumah dan langsung duduk di samping ranjang tempat Dadang berbaring. Matanya menatap tajam ke arah perut anaknya yang masih dibalut perban. "Kamu ini sakit apa toh, Dang? Katanya habis dioperasi, tapi kok dokter bilang gak ada penyakitnya?" tanya Mbah Yusuf mengerutkan kening. Dadang menarik napas panjang dan menahan nyeri di perutnya. "Aku juga nggak tahu benaran, Pak. Tiba-tiba aja perutku keras kayak batu. Tapi sebelum sakit ini, memang ada kejadian aneh di rumah pas malam Selasa Kliwon kemarin." "Kejadian aneh gimana maksudmu?" potong Mbah Yusuf cepat. "Malam itu hujan badai parah, Pak. Tiba-tiba hawa di rumah jadi panas banget. Terus, aku dengar suara langkah kaki lari di atas genting dan benturan keras banget sampai rumah bergetar. Pas aku keluar ngecek, gak ada siapa-siapa. Tapi pas mau masuk lagi, ada kilatan cahaya putih terbang di atas atap." Cerita Dadang terengah-engah. Mbah Yusuf terdiam mendengar cerita itu. Dia memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Wajah tuanya berubah sangat serius. Mbah Yusuf meminta Mirna mengambilkan segelas air putih dari dapur. Setelah Mirna datang membawa air tersebut, Mbah Yusuf memegang gelas itu menggunakan tangan kanannya. Dia mendekatkan mulutnya ke tepi gelas dan mulai membisikkan doa-doa perlahan. 5 menit berlalu, Mbah Yusuf meniup air itu 3 kali
dan memberikannya kepada Dadang. "Minum sampai habis air ini, Dang. Jangan disisakan sedikit pun," suruh Mbah Yusuf tegas. Dadang menerima gelas itu dan meminum airnya perlahan sampai habis. Mbah Yusuf kemudian menatap anak dan menantunya bergantian dengan tatapan tajam. Udara di sekitar mereka mendadak terasa berat. "Dengar Bapak baik-baik ya. Penyakit kamu ini bukan penyakit biasa. Dokter sampai kapanpun gak akan pernah bisa menemukan benjolan itu. Kamu kena santet, Dang. Ada orang yang kirim santet buat celakain kamu," ucap Mbah Yusuf. Mirna langsung menutup mulutnya menahan kaget. "Astagfirullah, santet? Siapa yang tega kirim santet ke suamiku, Pak?" "Bapak nggak tahu siapa. Tapi mulai malam ini, kalian jangan tidur di atas kasur. Kalian tidur gelar tikar di lantai. Harus menempel sama bumi buat menetralkan energi santet. Jangan melanggar aturan ini sampai perut kamu sembuh," pesan Mbah Yusuf serius. Dadang dan Mirna mengangguk patuh. Malam harinya, mereka menyingkirkan kasur dari kamar dan menggelar tikar di atas lantai. Rara disuruh tidur bersama mereka. Hawa dingin dari lantai menusuk tulang punggung Dadang. Beberapa kali Dadang terbangun tengah malam mendengar suara ketukan dari arah atap. Namun dia memilih diam menempelkan punggungnya ke lantai. Ajaibnya, setelah 3 hari rutin tidur beralaskan tikar, kondisi perut Dadang perlahan membaik. Rasa kaku berangsur hilang. Benjolan yang sebelumnya tidak terlihat oleh dokter itu terasa semakin mengecil setiap harinya. Napasnya mulai terasa ringan. Nafsu makan Dadang kembali normal dan wajahnya tidak lagi pucat. Dalam 2 minggu, Dadang dinyatakan sembuh total dan kembali berjalan tegap tanpa rasa sakit. Selama Dadang sakit, Hasan memikul semua beban pekerjaan sendirian. Dia mengurus pembelian sayur, mengatur 3 truk pengangkut, dan mengawasi puluhan pekerja di tempat pengolahan sayur. Hasan bekerja dari pagi buta sampai larut malam. Saat Dadang akhirnya kembali bekerja, dia melihat perubahan sikap pada Hasan. Hasan yang biasanya banyak bicara, kini menjadi sangat pendiam. Wajahnya terlihat murung dan lelah. Dia sering duduk menyendiri di pojok gudang dan pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Dadang mengira Hasan kelelahan karena bekerja sendirian selama berminggu-minggu, sehingga Dadang membiarkan saudaranya itu beristirahat lebih banyak di rumahnya. Keadaan berubah menjadi kacau 3 hari kemudian. Suatu malam, pintu rumah Dadang diketuk keras dari luar. Pekerja gudang datang membawa kabar Hasan tiba-tiba sakit. Dadang dan Mirna langsung berlari menuju rumah Hasan yang berjarak tidak jauh. Sesampainya di sana, Dadang melihat Hasan terbaring di atas kasur mengerang kesakitan. Perut Hasan membesar cepat dan mengeras menyerupai batu kali. Tubuh Hasan kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Keringat basah mengucur di wajahnya. Yati, istri Hasan, menangis di samping suaminya memegang tangan Hasan yang kaku. "Yat, Hasan sakit dari kapan? Kok gejalanya mirip banget sama sakitku kemarin?" tanya Dadang menatap perut Hasan yang membesar. "Baru tadi sore, Dang. Tiba-tiba aja dia teriak sakit perut pas lagi mandi. Terus perutnya langsung keras begini. Aku bingung harus gimana," tangis Yati. Dadang yakin penyakit ini adalah santet yang sama. Serangan gaib itu berpindah mengincar saudaranya. Dadang menceritakan ucapan Mbah Yusuf tentang santet dan menyarankan Yati menidurkan Hasan di lantai. Namun, Yati menolak keras. Dia tidak percaya hal gaib dan bersikeras suaminya menderita penyakit medis akibat kelelahan. Hari itu juga, Yati menyewa mobil membawa Hasan ke dokter di kota. 2 bulan berlalu penuh penderitaan. Yati terus membawa Hasan berpindah rumah sakit. Hasilnya selalu sama seperti Dadang. Dokter menyatakan perut Hasan normal dan tidak ada penyakit di organ dalamnya. Obat-obatan tidak memberikan perubahan. Karena putus asa, Yati mengundang warga untuk mengadakan pengajian penolak bala di rumahnya. Suara lantunan doa bergema di ruang tamu selama 3 malam berturut-turut. Pengajian itu sempat memberikan sedikit harapan. Pada hari keempat, tubuh Hasan terlihat sedikit lemas dan perutnya mulai mengempis. Hasan bahkan bisa duduk dan minum sendiri. Namun, kesembuhan itu ternyata hanya bertahan sangat sebentar. Memasuki hari kelima pada waktu menjelang maghrib, kondisi Hasan kembali memburuk secara mendadak. Yati merasa sangat putus asa melihat suaminya mengerang tiap malam menahan rasa sakit.
Yati akhirnya menurunkan egonya dan mengingat saran Dadang dulu tentang penyakit gaib ini. Sore itu, Yati menyewa sebuah mobil pickup milik tetangga desa. Dia meminta tolong pekerja sayur mengangkat tubuh kaku Hasan ke bak belakang. Yati membawa suaminya menuju rumah ibu mertuanya, Mbah Sarni, di desa sebelah. Mbah Sarni sangat dikenal memegang teguh tradisi budaya Jawa untuk membantu mengobati orang sakit. Perjalanan lambat itu memakan waktu hampir 1 jam melewati tanjakan. Sesampainya di halaman rumah Mbah Sarni, matahari sudah tenggelam sepenuhnya. Malam itu tepat bertepatan dengan malam Selasa Kliwon. Yati memapa Hasan dibantu para pekerja berjalan masuk ke ruang tengah. Mbah Sarni menatap tajam keadaan anak laki-lakinya itu dari ujung tikar. Hasan dibaringkan sangat pelan di atas tikar pandan. Mbah Sarni menyuruh Yati menjauh dan duduk diam di sudut ruangan. "Bu, tolongin Hasan. Dokter kota nggak ada yang bisa. Perutnya makin keras aja ini," kata Yati bergetar menahan tangis. "Kamu ini dibilangin dari dulu keras kepala banget. Suamimu benaran bukan sakit medis. Ada orang jahat ngirim penyakit ke badannya," jawab Mbak Sarni menyiapkan nampan kayu. "Hasan bisa sembuh benaran kan, Bu? Kasihan dia kesakitan terus," tanya Yati sibuk mengusap air mata. "Biarin aja dulu, ntar aku suruh Tarman periksa dari mana asalnya. Kamu duduk diam di situ, jangan berisik apapun yang terjadi entar," suruh Mbak Sarni. Mbak Sarni memanggil nama Tarman dengan suara keras. Pria paruh baya kepercayaan Mbah Sarni itu berjalan masuk membawa anyaman kuda lumping. Dia meletakkan anyaman bambu itu di lantai kayu, lalu duduk bersila menghadap Hasan. Mbah Sarni menyalakan kemenyan di mangkuk berbahan tanah liat. Asap tebal bau menyengat langsung memenuhi sudut ruangan. Dia mulai membaca rentetan doa secara berbisik. Tarman menutup mata, menundukkan kepala. Dia memegang erat ujung anyaman itu menggunakan kedua tangannya. Tubuh Tarman bergoyang pelan ke kiri dan kanan mengikuti alunan suara Mbah Sarni. Tiba-tiba, mata Tarman terbuka sangat lebar. Tatapannya menjadi kosong dan rahang mulutnya mengeras. Tarman sudah sepenuhnya kesurupan. Dia berdiri tanpa suara dan mulai menari mengelilingi Hasan. Langkah kakinya menghentak lantai kayu menimbulkan suara berisik berulang kali. Mata Hasan mendadak terbelalak ketakutan melihat Tarman menari di dekatnya. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh leher Hasan. Tarman terus menari memutari tikar itu selama 5 menit tanpa henti. Gerakan badannya semakin cepat dan tarikan napasnya terdengar sangat kasar. Tarman mendadak berhenti melangkah tepat di dekat kepala Hasan. Dia membungkuk dan langsung menempelkan 2 telapak tangannya ke atas perut Hasan yang membesar. Sentuhan kasar itu membuat Hasan bereaksi sangat menakutkan. Tubuh Hasan bergetar hebat di atas tikar seperti orang kejang parah. Mulutnya perlahan terbuka lebar ke atas dan dia batuk sangat keras berkali-kali memecah keheningan. Suara batuknya sangat aneh, seperti menyumbat saluran tenggorokan. Yati langsung berdiri panik hendak menolong, tetapi Mbah Sarni menahan badannya kuat. "Diam di situ, jangan ada yang berani mendekat," teriak Mbah Sarni membentak keras. Batuk Hasan tidak kunjung berhenti, dan justru semakin menjadi-jadi. Wajahnya berubah memerah, padam menahan rasa sakit luar biasa. Tiba-tiba, Hasan memuntahkan sebuah cairan kental berwarna hitam pekat dari dalam mulutnya. Bersamaan dengan cairan bau busuk itu, keluar beberapa benda berjatuhan ke atas tikar pandan. Yati menutup mulut rapat, tidak percaya melihat hal nyata tersebut. Dari dalam mulut Hasan, benar-benar keluar 3 buah paku berkarat, sebuah kumpalan rambut manusia yang saling kusut, dan 4 buah jarum jahit yang ujungnya tajam. Hasan langsung terdiam lemas, menjatuhkan kepala setelah benda tersebut keluar semua. Napasnya tersengal-sengal panjang. Tarman yang masih dalam kondisi kesurupan melangkah mundur menjauh, lalu duduk terdiam di pojok. Mbah Sarni memungut benda basah itu, memakai selembar daun pisang lebar. Orang yang ngirim penyakit ini benaran bukan orang sembarangan. Ini dari orang yang sama persis yang nyerang Dadang bulan lalu. Tujuannya mau bikin anakku mati, kata Mbah Sarni perlahan memasukkannya ke mangkuk. "Ibu udah tahu orangnya.
"Kasih tahu aku dong, Bu, biar aku labrak orangnya sekarang juga ke rumahnya," ucap Yati sangat marah menahan emosi. "Gak usah ngapain-ngapain sekarang. Aku tahu orangnya, tapi gak bisa ngelawan dia langsung buat sekarang. Ilmunya beneran kalah sakti punyaku ini. Aku cuma bisa bantu cari barang yang ditanam di rumah kalian besok malam," larang Mbah Sarni menatap tajam Yati. Keesokan malamnya, Mbah Sarni, Tarman, dan Yati berangkat menuju rumah Hasan. Mereka bertiga tiba tepat saat langit sudah berubah gelap gulita. Suasana rumah itu sangat sepi senyap karena semua pekerja sengaja diliburkan dari sore. Tarman masih berada dalam kondisi kesurupan penuh sejak malam kemarin. Dia berjalan cepat ke arah halaman samping tanpa ragu sedikit pun. Tarman langsung mengendus udara malam sekitarnya. Dia melangkah lagi dan berhenti tepat di depan sebuah pohon pisang lebat. Tarman langsung menunjuk ke arah tanah gembur berwarna gelap di bawah pohon itu berkali-kali. "Cepat gali tanah itu sekarang, bawa cangkulnya ke sini," perintah Mbah Sarni menunjuk kedua pekerja. Dua orang pekerja suruhan langsung menggali titik tanah tersebut secara cepat. Mereka menggali lubang itu sampai kedalaman sekitar setengah meter. Cangkul salah satu pekerja tiba-tiba membentur benda empuk di dalam tanah. Pekerja tersebut segera memakai tangan kosong untuk mengambil benda kotor itu. Benda itu ternyata bungkusan kain kusam yang bernoda tanah basah. Mbah Sarni mengambil paksa benda tersebut dan membukanya di depan mereka malam itu. Di dalam lipatan kain terdapat sebilah keris berkarat, sekepal tanah merah, 3 batang paku, dan 1 silet tajam. Barang perantaranya udah ketemu. Benda kotor ini yang sengaja ditanam buat jadi jalan nyirim penyakit ke tubuh Hasan, ucap Mbah Sarni memegang kain itu. Tepat setelah kalimat itu terucap, suara benturan sangat keras menghantam langsung ke atap rumah Hasan. Suara mengerikan dari atap itu sangat memekakkan telinga. Genting rumah bergetar sangat hebat dan hampir jatuh. Yati berteriak keras ketakutan, lalu berlari berlindung di belakang punggung Mbah Sarni. Serangan balik gaib mendadak menyerang mereka malam itu. Udara di samping rumah berubah sangat dingin seketika. Angin bertiup berputar menggoyangkan daun pohon pisang dengan ganas di sekeliling. "Bu, benaran itu suara apaan di atas? Atapnya kayak mau roboh nimpa kita," teriak Yati menutup telinganya rapat. "Itu benda utamanya belum keangkat, pasti masih ditanam di tempat lain. Pagarnya dipasang pakai ilmu tinggi banget. Aku beneran gak sanggup ngelacak di mana barang besar itu disembunyikan karena kekuatanku pasti kalah telat," jawab Mbah Sarni menahan nada tegang. Suatu hari, Yati sedang berada di dapur merebus air, sementara Hasan berbaring lemas di kasur ruang tengah. Setelah memuntahkan benda tajam waktu itu, Hasan memang sempat membaik dan bisa berjalan pelan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Ketukannya kasar dan berulang kali. Hasan yang duduk bersandar mencoba bangun perlahan. Dia berjalan tertatih-tatih menuju pintu depan tanpa memanggil istrinya. Tangannya membuka kunci dan menarik gagang pintu pelan. Pintu terbuka lebar. Hawa dingin bercampur tampias hujan langsung menyambar wajahnya. Hasan menyipitkan mata melihat sosok di depan. Seekor makhluk hitam sangat besar berdiri tegak menatapnya. Makhluk itu dipenuhi bulu lebat, sangat mirip lutung raksasa. Matanya menatap tajam ke arah Hasan. Sebelum Hasan berteriak, lutung hitam itu langsung mendorong dada Hasan menggunakan 2 tangannya dengan sangat kuat. Tubuh Hasan terpental jauh ke belakang, menghantam lantai kayu ruang tamu, dan dia langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Yati berlari keluar dari dapur karena mendengar bantingan benda berat. Dia menjerit histeris melihat pintu depan terbuka lebar dan suaminya terkapar kaku di lantai. Yati buru-buru menutup pintu depan, menguncinya, lalu memeluk tubuh suaminya. Malam itu juga, suhu badan Hasan memanas drastis. Demamnya naik. Yati meminta tolong pekerja memindahkan Hasan ke atas ranjang. Otot tangan dan kaki Hasan menegang sangat kaku. Perutnya membesar cepat dan mengeras persis seperti balok kayu. Mantri desa dipanggil menembus badai. Mantri memeriksa perut Hasan, meraba dada, dan mengecek matanya. Mantri itu menggelengkan kepala kebingungan. Dia menyatakan tidak ada organ dalam yang rusak.
Mantri tersebut hanya memberikan obat penurun panas lalu pulang karena tidak bisa berbuat tindakan lain. Yati menangis melihat suaminya kembali mengerang kesakitan di atas ranjang. Keesokan paginya, Yati menyuruh pekerja menjemput Mbah Sarni dan Tarman datang ke rumah. Mbah Sarni datang membawa peralatan ritual. Melihat kondisi anaknya yang kembali kaku, wajah Mbah Sarni berubah tegang. Dia menyuruh Tarman segera duduk bersiap. Malam itu, Mbah Sarni membakar kemenyan di mangkuk tanah liat dan merapal rentetan doa. Tarman memegang anyaman kuda lumping mencoba memanggil makhluk halus agar kesurupan. Namun anehnya, tubuh Tarman tidak merespons. Mbah Sarni mengeraskan suara doanya. Asap kemenyan mengepul tebal memenuhi ruangan. Tiba-tiba, mangkuk tanah liat di depan Mbah Sarni pecah terbelah menjadi dua. Bara api dan abu kemenyan berserakan di karpet. Mbah Sarni terbatuk-batuk memegang dadanya yang mendadak sesak. Tubuhnya terdorong ke belakang, seolah ada kekuatan besar tidak kasat mata yang menghantamnya. "Bu, kok tiba-tiba berhenti? Terusin dong, Bu. Hasan udah kesakitan banget ini beneran. Dia nggak kuat lagi." Isak Yati memegang erat lengan mertuanya. "Gak bisa, Yat. Benaran mentok ilmunya. Pagar gaib yang nutupin tubuh Hasan malam ini benaran rapat dan kuat banget. Ada tenaga besar yang nolak doaku dari tadi. Aku benaran gak sanggup nembus benteng dari dukun sana," jawab Mbah Sarni terengah-engah. "Terus gimana nasib Hasan dong? Masa dibiarin mati pelan-pelan kayak gini sih? Ngapain kita nyerah sekarang? Ntar aku panggil orang pinter lain aja dari kota," teriak Yati sangat panik. "Percuma kamu panggil siapa aja ke sini. Dukun yang dibayar buat nyelakain anakku ini bukan orang sembarangan. Ilmunya tingkat tinggi. Kita cuma bisa pasrah," kata Mbah Sarni menunduk lemas. Waktu bergulir berat sejak malam gagalnya ritual tersebut. Selama 3 hari berturut-turut, Hasan tidak bisa memakan nasi atau meminum air sedikit pun. Tubuhnya terus menegang menahan rasa sakit perutnya. Suara erangan Hasan semakin melemah hari demi hari. Tepat pada malam keempat, napas Hasan terdengar sangat berat dan putus-putus. Yati duduk di lantai, memegang erat telapak tangan suaminya. Menjelang tengah malam, tubuh Hasan kejang mendadak. Matanya terbelalak, terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Rahang mulutnya menganga kaku, seolah ingin berteriak keras. Perutnya mengonjol mengeras ke atas. Tarikan napas terakhir terdengar sangat kasar dari tenggorokannya. Hasan meninggal dunia di atas kasur dengan kondisi wajah mengenaskan. Yati menjerit keras memeluk tubuh suaminya yang perlahan berubah dingin. Tangisan Yati memecah kesunyian rumah, terdengar sampai jalan luar dan membangunkan tetangga. Kematian Hasan membuat geger seluruh warga desa pagi harinya. Bendera tanda duka dipasang di depan pagar. Para pelayat berdatangan memenuhi halaman rumah. Mereka berbisik-bisik membicarakan jenazah Hasan yang tidak wajar. Mata yang tidak bisa ditutup rapat dan perut keras menjadi obrolan liar warga desa. Menjelang siang, Dadang dan Mirna datang melayat. Wajah Dadang menunjukkan rasa sedih mendalam kehilangan saudara kandung sekaligus rekan kerjanya. Dadang melangkah masuk mendekati tikar tempat jenazah diletakkan. Saat Dadang merendahkan badan duduk di samping jenazah, Yati berdiri dan langsung menunjuk wajah Dadang di depan pelayat. "Ngapain kamu kesini, Dang? Pergi kamu sekarang. Keluar dari rumahku, aku nggak mau lihat muka kamu," teriak Yati histeris dengan wajah memerah. "Yat, istighfar Yat. Aku ini kakaknya Hasan. Aku benaran mau doain dia buat terakhir kalinya," ucap Dadang mencoba tenang mengulurkan tangan. "Gak usah pegang-pegang. Semua ini gara-gara kamu kan? Kamu itu benaran pembawa sial buat keluarga ini. Sejak kamu ngajak Hasan bisnis sayur, hidup kita hancur. Orang pada iri sama hartamu, tapi malah suamiku yang mati jadi korban santepnya. Dasar pembawa sial," teriak Yati mendorong dada Dadang sangat keras. Warga sekitar langsung berdiri memisahkan mereka. Mirna menarik lengan suaminya mundur untuk menghindari keributan. Dadang terdiam kaku mendengar tuduhan menyakitkan itu. Dia memilih mengalah, lalu berjalan keluar dari rumah tanpa membalas ucapan Yati. Tuduhan Yati pada pemakaman siang itu menyebar sangat cepat ke telinga warga desa. Berita kematian Hasan dan status Dadang sebagai pembawa sial membuat keadaan hancur.
Petani sayur yang biasanya menjual hasil panen ke Dadang langsung memutus kerjasama hari itu juga. Mereka takut setengah mati ikut terkena sial atau menjadi korban serangan salah sasaran jika masih berhubungan bisnis dengan Dadang. Satu persatu tengkulak lain mengambil alih pembelian. Gudang sayur Dadang berubah kosong tanpa pekerja. Hanya dalam hitungan minggu, usaha Dadang berhenti beroperasi total. 1 bulan berlalu sejak kematian Hasan. Teror gaib ternyata belum berhenti dan kini berbalik mengincar ayah kandung Dadang. Mbah Yusuf tinggal di rumah joglo kayu kuno bersama istrinya, Mbah Nini, serta Amin dan Rohmat. Sore itu, matahari tenggelam. Mbah Yusuf duduk di kursi panjang teras depan meminum segelas kopi. Tiba-tiba, dia berlari sangat kencang masuk ke dalam rumah. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan napasnya tersengal-sengal mencari udara. "Ada pocong! Di luar ada pocong duduk!" teriak Mbah Yusuf menuju pintu depan. Mbah Nini menjatuhkan sapunya ke lantai kayu. "Bapak ngomong apaan sih? Maghrib-maghrib kok beneran ngelantur begitu? Gak ada orang di luar," tegur Mbah Nini. "Benaran, Bu. Tadi ada pocong duduk di kursi tempatku ngopi. Aku gak mau keluar rumah lagi," jawab Mbah Yusuf memegang lengan istrinya erat. Mbah Nini mengintip perlahan dari celah jendela. Tubuhnya kaku meremang. Dia benar-benar melihat sosok terbungkus kain kafan kotor penuh tanah sedang duduk terdiam di kursi tersebut. Mbah Nini segera menutup jendela rapat-rapat. Penampakan itu menjadi awal penderitaan Mbah Yusuf. Sejak melihatnya, ayah Dadang kehilangan nafsu makan sepenuhnya. Dia menolak semua makanan matang dan hanya bersedia menelan air putih. Esok siangnya, Amin membawa piring berisi nasi dan sayur hangat ke dalam kamar. "Pak, makan dulu dong, sedikit aja. Dari kemarin Bapak cuma minum air putih. Ntar Bapak beneran tambah sakit kalau perutnya dibiarin kosong," bujuk Amin. "Nggak mau, Min. Mulutku rasanya pahit. Aku mual nyium bau nasi itu. Singkirin piringnya sekarang," tolak Mbah Yusuf memalingkan wajah. "Yah, ngapain disingkirin sih? Ayolah Pak, 2 suap aja beneran gak apa-apa biar perutnya keisi energi," paksa Rohmat yang berdiri di belakang Amin. Amin memegang rahang ayahnya pelan, lalu memaksa menyuapkan sedikit nasi ke dalam mulut. Baru saja butiran nasi menyentuh lidah, Mbah Yusuf tersedak hebat dan memuntahkan semuanya ke lantai kamar. Amin dan Rohmat saling pandang dengan raut putus asa. 14 hari kemudian, tubuh Mbah Yusuf berubah sangat kurus kering. Tulang rusuknya terlihat menonjol dari balik kulit keriputnya. Dokter puskesmas menyatakan Mbah Yusuf tidak menderita kelainan medis dan hanya kekurangan asupan gizi parah. Mbah Nini yakin suaminya terkena kiriman guna-guna yang menutup jalan makannya. Amin memanggil beberapa orang pintar untuk melakukan ruqyah, tetapi tidak ada metode yang berhasil menyembuhkan ayahnya. Suatu malam, keluarga besar mengadakan pengajian rutin di ruang tengah rumah joglo. Siti, salah satu kerabat dekat mereka, ikut duduk melingkar memegang buku doa. Saat lantunan ayat dibacakan serentak, Siti mendadak berhenti bersuara. Kepalanya menunduk kaku menatap karpet di lantai. Tarikan napas Siti berubah kasar memburu. Beberapa detik kemudian, Siti merangkak pelan mendekati kasur lantai tempat Mbah Yusuf terbaring. "Kamu kenapa, Sit? Duduk yang benar dong, ngapain merangkak di lantai begitu?" tanya Amin menahan erat bahu kerabatnya itu. Siti menepis tangan Amin menggunakan tenaga kasar sampai pria itu terpental. Matanya melotot bulat menatap kosong ke depan. Namun, sebelum jari Siti menyentuh kulit Mbah Yusuf, hal mengerikan terjadi. Mbah Yusuf seketika duduk tegak lurus secara cepat. Saat membuka rongga mulutnya perlahan, suara yang keluar sama sekali bukan suara aslinya. Suara itu berubah wujud menjadi suara laki-laki dewasa asing yang terdengar sangat berat, bergema, dan mengancam. "Tidak ada yang bisa menghalangi tujuanku, termasuk kalian semua di sini. Pergi kalian, pergi!" teriak Mbah Yusuf memecah kesunyian malam menggunakan suara aneh tersebut. Anggota keluarga langsung mundur menjauh saling berpelukan karena ketakutan menatap mata kosong Mbah Yusuf. Pengajian dibubarkan malam itu juga
menyisakan ketegangan dan rasa cemas berlebihan. Keesokan harinya, saat matahari bersinar terik, Mbah Yusuf mendadak memiliki sisa tenaga di luar nalar. Dia berjalan cepat keluar menuju halaman berpasir depan rumah sendirian. Mbah Yusuf mengambil batu berukuran kepalan tangan dan melemparnya sangat kuat ke atas susunan atap rumah joglo miliknya. "Pergi kalian, banyak monyet di atas genting. Pergi, jangan ganggu keluargaku," teriak Mbah Yusuf serak melempar batu secara bertubi-tubi hingga genting berbunyi nyaring saling berbenturan. "Bapak ngapain sih lempar batu begini? Bahaya, Pak. Ntar gentinya pada pecah. Ayo, masuk sekarang aja," bujuk Rohmat menarik paksa lengan kiri ayahnya sekuat tenaga. Keluarga Mbah Yusuf telah mencapai ambang batas keputusasaan dalam mengobati orang tua mereka. Setelah berdiskusi lama bersama Dadang menjelang sore, mereka memutuskan mengundang sebanyak 21 orang kiai dari berbagai desa. Pengajian skala besar itu dilaksanakan tepat malam Jumat bertepatan dengan gerimis rintik-rintik yang turun membasahi atap rumah joglo. Sebanyak 21 kiai tersebut duduk bersila rapat saling berdesakan menempati ruang kamar tidur Mbah Yusuf yang terbilang sempit bagi mereka semua. Udara di kamar tidur berubah sangat dingin menusuk kulit. Kiai Ahmad duduk bersila tepat di atas posisi kepala Mbah Yusuf. Saat doa perlawanan dilantunkan serentak, keadaan ruangan mendadak tegang. Lampu pijar penerang seluruh rumah tiba-tiba mati total, menyisakan kegelapan yang begitu pekat menutupi pandangan mata. Walau kamar sangat gelap gulita, tidak ada kiai yang berhenti membaca doa. Kiai Ahmad membuka secara paksa penutup jerigen plastik putih yang sebelumnya telah diisi penuh air suci. Dia mencondongkan badannya ke depan, mendekati bagian dada Mbah Yusuf. Tangan kanannya bergerak lambat memutar tepat di atas rongga dada, bertindak seolah dia tengah menarik sebuah benda gaib tak kasat mata. Setiap Kiai Ahmad memberikan tarikan keras, Mbah Yusuf refleks berteriak sangat kencang menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Bersamaan dengan proses tarik-menarik energi itu, bangunan rumah joglo terus-menerus bergetar sangat hebat dari lantai hingga atap. Suara benturan benda tumpul bertubi-tubi menghantam sisi luar dinding kayu rumah guna mencoba membubarkan pengajian tersebut malam itu juga. Setelah melalui proses pertarungan panjang dalam gelap, Kiai Ahmad memasukkan paksa tangannya ke dalam mulut jerigen, lalu menutup rapat kembali penutupnya. "Cepat, buang jerigen berbahaya ini ke air mengalir malam ini juga. Benaran, jangan sampai ada yang buka tutupnya di jalan. Mengerti kan kalian?" Perintah Kiai Ahmad penuh keringan menyodorkan jerigen. "Iya Kiai, ntar aku sama Amin langsung lari bawa benda ini menuju aliran sungai," jawab Dadang gemetar. Dadang dan Amin segera berlari menembus jalan desa menuju sungai, lalu melempar keras jerigen itu ke derasnya aliran air. Semua gangguan di rumah lenyap seketika usai wadah tertelan air. Namun kondisi fisik organ dalam Mbah Yusuf yang sudah hancur akibat kelaparan panjang membuatnya benar-benar menyerah terhadap kekuatan sisa nyawanya sendiri. Beberapa hari berikutnya, ayah Dadang itu mati menghembuskan napas pasrah di atas kasur. Kematian Mbah Yusuf dan Hasan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Dadang. Suasana rumah terasa sangat sepi dan murung setiap harinya. Suatu malam, Mirna tertidur pulas karena kelelahan membersihkan halaman rumah seharian. Di tengah tidurnya, Mirna bermimpi sangat aneh dan menakutkan. Dia merasa berdiri sendirian di halaman depan rumahnya sendiri pada malam hari yang gelap gulita. Tidak ada satu bintang pun di langit malam itu. Tiba-tiba, seorang sosok tinggi besar berjalan mendekatinya dari arah jalan tanah desa. Sosok itu memakai pakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya tertutup kain hitam pekat sehingga Mirna sama sekali tidak bisa melihat matanya. Makhluk itu berhenti tepat di depan Mirna, lalu mengangkat tangan kanannya secara perlahan. Jari telunjuk makhluk itu menunjuk lurus ke arah tanah halaman rumah. Suara berat dan serak keluar dari balik kain hitam tersebut. Makhluk itu mengatakan dengan jelas bahwa pusat sumber malapetaka keluarga ini masih tertanam sangat rapat di dalam tanah halaman rumah. Mirna tersentak kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Napasnya memburu dan keringat dingin membasahi seluruh wajahnya.
Mirna segera menggoyang bahu membangunkan Dadang yang sedang tidur di lantai sebelahnya. "Yah, bangun ya. Aku beneran baru aja mimpi serem banget barusan," ucap Mirna menggoyang bahu suaminya keras. "Mimpi apaan sih, Bu? Malam-malam begini ngagetin orang tidur aja," jawab Dadang mengucek matanya yang masih mengantuk. "Aku mimpi didatengin orang pakai baju hitam panjang. Dia nunjuk ke tanah halaman depan rumah kita ya. Orang itu beneran ngomong kalau barang utama penyebab santet keluarga kita masih dikubur di situ. Perasaanku beneran gak enak banget sekarang," jelas Mirna ketakutan memeluk lengannya sendiri. Dadang langsung terdiam kaku mendengar cerita istrinya. Pikirannya kembali teringat ucapan Mbah Sarni tempo hari bahwa benda utama perantara santet memang belum ditemukan. "Kamu tenang aja, ntar besok pagi-pagi aku langsung cek halamannya. Mending sekarang kita lanjut tidur lagi. Kamu banyakin baca doa biar hatinya tenang," bujuk Dadang membelai kepala istrinya pelan. Beberapa hari berlalu sejak mimpi buruk itu. Dadang sedang tidak ada pekerjaan sama sekali karena usaha sayurnya sudah berhenti total. Dia berniat membangun garasi mobil di halaman depan rumahnya untuk mengisi waktu luang sekaligus meratakan kontur tanah. Pagi itu matahari bersinar cukup terik menyengat kulit. Dadang membawa cangkul besi dari belakang rumah dan mulai menggali tanah di dekat pohon jeruk. Area galian itu berbatasan langsung dengan pagar depan rumahnya. Dadang mengayunkan cangkulnya berulang kali menguras banyak keringat. Dia menggali tanah berbatu itu dengan tenaga penuh. Lubang galian mulai terlihat semakin dalam. 3 jam berlalu, Dadang sudah menggali tanah itu sampai kedalaman sekitar 1 meter. Tepat saat Dadang mengayunkan cangkulnya lagi ke bawah, mata besi cangkulnya membentur benda asing yang cukup keras. Suara pantulannya terdengar nyaring dan aneh, sama sekali tidak seperti suara besi membentur batu pada umumnya. Dadang menghentikan gerakannya lalu berjongkok. Dia menyingkirkan tanah merah basah itu menggunakan kedua tangannya secara hati-hati. Dari balik tanah gembur tersebut, Dadang melihat potongan bambu kuning berukuran panjang sekitar 30 cm. Bambu itu tertanam lurus ke bawah di dalam tanah. Dadang menarik paksa bambu itu sekuat tenaga sampai terlepas dari lubang. Dia membersihkan sisa lumpur yang menempel di permukaannya. Bambu itu disumbat menggunakan sabut kelapa yang diikat tali kain hitam. Dadang merasa curiga dan dadanya berdetak cepat. Dia membawa benda itu ke teras rumah dan memanggil istrinya. Dadang mengambil pisau tajam dari dapur, lalu memotong tali pengikat sumbatannya. Perlahan-lahan, dia mengeluarkan isi bambu kuning itu ke atas lantai teras. Bau busuk yang sangat menyengat langsung menusuk hidung mereka berdua. Mirna menutup hidungnya rapat-rapat. "Astagfirullah, bau apaan ini ya? Menyengat banget kayak bangkai busuk," keluh Mirna mundur selangkah menjauhi benda itu. "Ini dia barangnya, Bu. Ini barang kotor yang disebut orang di mimpimu kemarin malam," jawab Dadang menahan napasnya menatap lantai. Di atas lantai teras, berceceran benda-benda yang sangat menjijikan. Dadang melihat ada belasan paku karatan berukuran besar, 1 jarum jahit panjang, 1 silet berkarat, dan segumpal tanah merah basah. Semua benda itu dibungkus rapat menggunakan potongan kain kafan orang mati yang sudah sangat kusam dan kotor. Inilah benda perantara utama yang menyebabkan Hasan dan Mbah Yusuf mati secara mengenaskan dengan perut mengeras. Emosi Dadang langsung memuncak hebat melihat benda kiriman tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, Dadang segera mengambil botol minyak tanah dari rak dapur. Dia meletakkan semua benda kotor beserta cangkang bambunya ke dalam tong sampah besi di pinggir jalan depan rumah. Dadang menyiramkan minyak tanah dalam jumlah banyak, lalu melempar korek api menyala. Api besar langsung berkobar ganas membakar habis benda-benda perantara santet itu. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, menimbulkan bau hangus yang sangat tajam. Dadang menatap nyala api itu berjam-jam sampai semuanya benar-benar hancur menjadi serpihan abu-abu. Hancurnya benda perantara tersebut ternyata langsung menjadi titik balik yang luar biasa. Keesokan harinya, keadaan desa kembali geger karena sebuah berita mengejutkan. Suprapto, salah satu tetangga desa yang juga berprofesi sebagai tengkulak sayur, mendadak jatuh sakit parah.
Suprapto tidak bisa bangun dari kasurnya sejak pagi hari. Berita yang beredar dari pekerjanya menyebutkan bahwa Suprapto mengerang kesakitan karena perutnya tiba-tiba membesar dan mengeras persis seperti balok kayu tebal. Ciri-ciri penyakit Suprapto benar-benar sama persis seperti penderitaan yang dialami oleh Hasan dan Mbah Yusuf sebelum mereka berdua mati. Dadang yang mendengar kabar itu dari tetangga sebelah langsung menyadari adanya kejanggalan besar. Dia tahu pasti santet akan otomatis berbalik menyerang pengirimnya jika perantara utamanya dibakar sampai habis terbakar. Rasa penasaran bercampur marah memuncak, membuat Dadang langsung berjalan mendatangi tempat pengolahan sayur milik Suprapto pada siang hari itu juga. Suasana tempat pengolahan sayur itu sedang sepi karena bos mereka sakit parah. Dadang melihat Tarno, orang kepercayaan Suprapto, sedang duduk merokok sendirian di pos penjagaan kayu. Dadang mendekati Tarno dengan langkah cepat dan raut wajah mengeras. Dia langsung menarik kerah baju Tarno secara kasar dan mendorong tubuhnya merapat kuat ke dinding kayu pos. Ngomong jujur sama aku sekarang, Tar. Bos kamu yang nyantet keluargaku kan? Jawab yang benaran atau aku panggil warga ke sini sekarang juga. Ancam Dadang membentak keras tepat di depan wajah Tarno. Tarno ketakutan setengah mati melihat kemarahan Dadang. Rokoknya jatuh begitu saja ke tanah. "Ampun Dang, lepasin dulu dong bajuku. Aku benaran gak ikut-ikutan soal urusan itu," jawab Tarno mengangkat kedua tangannya menyerah. Ngapain kamu bohong lagi? Suprapto sekarang sakit persis kayak Hasan. Kalau kamu gak mau ngaku, benaran aku seret kamu ke polisi desa sekarang juga. Paksa Dadang mempererat cengkeramannya ke leher baju. Tarno menelan ludah berkali-kali menahan keringat dingin. Badannya gemetar ketakutan menatap sepasang mata Dadang. "Iya Dang, aku ngaku. Memang Pak Suprapto yang bayar dukun ilmu hitam tingkat tinggi dari luar kota buat habisin kamu, Hasan sama bapakmu. Pak Suprapto benaran dendam kesumat sama kalian berdua." Ngapain dia repot-repot bunuh keluargaku? "Salahku apa sih sama dia?" tanya Dadang sangat geram mendengarnya. "Dia benaran iri dan takut miskin Dang. Sejak kalian buka usaha jual sayur 6 bulan lalu, bisnis Pak Suprapto hancur total. Pamornya redup, gak ada petani yang mau jual sayur lagi ke dia karena harga beli kalian lebih tinggi. Makanya dia sengaja nyantet kalian biar dia bisa kuasai pasar petani sayur di desa ini lagi sendirian." Bongkar Tarno menceritakan fakta sebenarnya dengan suara bergetar ketakutan. Dadang perlahan melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Tarno. Dadanya naik turun kencang menahan luapan emosi yang meledak-ledak. Fakta pahit itu sangat menghancurkan perasaannya. Motif pembunuhan keluarganya murni hanya karena urusan iri hati dan persaingan bisnis kotor semata. Tetangga yang selalu tersenyum saat berpapasan di jalan ternyata adalah dalang pembunuh keji, saudara dan ayahnya. Meskipun sekarang Dadang mengetahui identitas asli pembunuh tersebut dan melihat langsung Suprapto terkapar tak berdaya akibat serangan balik dari hancurnya perantara santet, Dadang memilih memutar badannya dan berjalan pulang menjauh. Dadang memutuskan merahasiakan hal ini dari publik desa dan menolak membalas dendam secara fisik. Dadang membiarkan hukum alam yang menyelesaikan sisa hidup Suprapto di atas ranjang penderitaannya sendiri. Dia sama sekali tidak mau tangannya ikut kotor terkena noda darah sesama manusia. Seminggu kemudian, Suprapto benar-benar mati dengan kondisi perut mengeras dan mulut menganga lebar, persis menyusul penderitaan korbannya. Sejak kejadian kelam beruntun yang merenggut nyawa keluarganya itu, keluarga kecil Dadang menjadi jauh lebih waspada dan peka terhadap hal gaib di lingkungan sekitar. Walau terkadang masih ada sisa-sisa energi masa lalu yang sesekali mengganggu di malam sepi yang dingin, Dadang dan Mirna perlahan mulai berani melangkah maju untuk membangun kembali sisa kehidupan mereka berdua dari titik paling bawah. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.